Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktavidiani dengan NIM A1C220059 dari Prodi Pendidikan Matematika kelas R003. Di sini saya akan menyelesaikan tutor agama kedua dari poin 1, yaitu mengenai arti dan makna dari bacaan sholat fardu. Yang pertama yaitu niat. Niat adalah kebulatan hati untuk melakukan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pula hakikat keikhlasan. Kebulatan hati ini dapat terpenuhi walaupun tidak diucapkan. Oleh karena itu, niat juga tidak harus dilafazkan. Para ulama sepakat, niat dalam sholat hukumnya wajib. Hal ini antara lain berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, yang mana artinya mereka tidak diperintah kecuali beribadah kepada Allah dalam keadaan ikhlas atau memurnikan ketaatan kepadanya. Selain itu, hadis riwayat Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan syarat kesempurnaan amal ibadah adalah adanya niat ini tersendiri. Setelah membaca niat, kita dilanjutkan dengan melakukan takbiratul ihram. Ketika seorang muslim mulai mengangkat tangannya untuk melakukan takbiratul ihram, hendaknya dia menyadari bahwa dirinya telah sukarela mengikrarkan diri untuk meninggalkan segala hiruk-pikuk dunia, melupakan segala pikiran tentangnya, dan bertekad memfokuskan pikiran, hati, dan perhatian murni dan semata-mata hanya untuk mengingat Allah. Dengan kata lain, orang yang sudah memulai takbiratul ihram sudah tidak boleh dia mengingat apapun selain Allah. Dia juga dilarang melakukan perbuatan apa-apa yang tidak terkait dengan aktivitas menyembah dan memuja Allah. Yang selanjutnya yaitu bacaan iftitah. Secara bahasa, kata iftitah bermakna pembukaan. Serumpun juga dengan kata miftah yang secara bahasa bermakna alat pembuka atau kunci. Maka doa iftitah bisa dimaksudkan dengan doa kunci yang berfungsi sebagai alat pembuka dalam setiap sholat kita. Karena itu kandungan isinya semacam laporan akan kehadiran diri memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bagian wajhtu wajhiya alladzi fataras samawati wal ard, yang artinya kuhadapkan mukaku kepada zat yang menjadikan langit dan bumi. Dalam bagian pertama doa iftitah terlihat sekali proses pengakuan seorang hamba akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang secara otomatis memposisikan diri lebih kecil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa terbesit dalam hatinya akan adanya kekuasaan yang lebih besar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh orang-orang itu telah terjerumus dalam kemusyrikan. Begitu pula jika terbesit kesombongan dalam hati akan keakuannya, sungguh orang-orang itu telah terjerumus dalam syirik kecil. Jika demikian keadaannya, maka hendaklah orang itu menata hati terlebih dahulu sebelum mengucapkan doa iftitah. Setelah melaporkan kehadiran diri dan pengakuan dirinya, barulah seseorang berikrar akan posisi berbagai laku ibadahnya. Kemudian pada bagian innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, yang artinya sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya milik Allah Rabbil Alamin, tiada sekutu baginya. Demikianlah aku diperintahkan dan aku termasuk orang muslim. Dan inilah bentuk kepasrahan total seseorang, tidak ada kemampuan dan kepemilikan dalam dirinya. Jangankan hidup dan mati, ibadah dan segala amal perbuatan yang dikerjakannya pun semuanya nantinya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengakuan akan kepasrahan total dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan kandungan inti dalam doa iftitah yang kita baca pada saat sholat. Karena itulah doa iftitah juga dapat dimaknai sebagai doa pembuka. Bagian selanjutnya yaitu bacaan Al-Fatihah. Dalam kitab Durratun Nasihin, selanjutnya Al-Fatihah dalam sholat memiliki dua makna. Sebagian dipersembahkan untuk
untuk Allah dan sebagian lagi dipersembahkan untuk hambanya. Hal ini juga diriwayatkan dalam hadis sebagai berikut. Abu Hurairah berkata, "Bacalah Al-Fatihah dalam dirimu, karena aku mendengar Nabi bersabda, sesungguhnya Allah berfirman bahwa aku membagi Al-Fatihah dalam sholat menjadi 2 bagian, sebagian untukku dan sebagian lagi untuk hambaku." Ketika ia membaca ayat 2, yaitu segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Allah lalu berfirman, "Hambaku telah mengagungkanku." Ketika membaca ayat ketiga, Maha Murah lagi Maha Penyayang, Allah berfirman, "Hambaku telah menyanjungku." Dan ketika membaca ayat keempat yang artinya yang menguasai di hari pembalasan, maka Allah berfirman, "Hambaku telah mengagungkanku." Ketika membaca ayat kelima, maka Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Dan selanjutnya Allah berfirman, "Hambaku menyerahkan kepadaku dan ini antara aku dan hambaku, apa yang ia minta." Ketika kita membaca ayat ke-6 dan ke-7 yang artinya, "Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat." Maka Allah berfirman, "Ini untuk hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta." Dari hadis riwayat Muslim. Setelah membaca surat Al-Fatihah, dalam sholat kita disunahkan untuk membaca surat pendek. Pada sholat yang misalnya sholat Isya dengan 4 rakaat, maka surat pendek ini hanya dibaca pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Sedangkan pada rakaat ketiga dan rakaat keempat hanya surat Al-Fatihah saja. Untuk sholat maghrib, maka surat pendeknya hanya dibaca pada bagian rakaat pertama dan rakaat kedua. Baiklah, yang selanjutnya yaitu ruku. Bacaan ruku ini sendiri yaitu berbunyi Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, yang artinya Maha suci Tuhanku yang maha agung dan segala puji baginya. Tentu saja dari arti bacaan ruku, makna bacaan ini yaitu mengagungkan dan memuji pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selesai melakukan ruku, kemudian bangun untuk melakukan i'tidal, dibarengi dengan mengangkat tangan sejajar telinga. Kemudian membaca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'di, yang artinya Allah mendengar orang yang memujinya, wahai Tuhan kami, hanya untuk mula segala puji sepenuh langit dan bumi dan sepenuh barang yang kau hendaki sesudahnya. Selanjutnya yaitu bacaan sujud. Bacaan sujud ini berbunyi Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, yang dibaca 3 kali. Arti dari bacaan sujud ini sendiri yaitu Maha suci Robku yang maha tinggi, dan memujilah aku kepadanya. Menurut Bahauddin Nur Salim atau dipanggil dengan Gus Baha, mengungkapkan sujud menjadi bukti seseorang muslim kelak di hari kiamat saat dikumpulkan di padang mahsyar. Yang selanjutnya yaitu bacaan duduk di antara 2 sujud, yang artinya, "Ya Allah, ampunilah dosaku, belas kasihanilah aku dan cukupkanlah segala kekurangan dan angkatlah derajat kami, dan berilah rezeki kepadaku, dan berilah aku petunjuk, dan berilah keselamatan kepadaku, dan berilah ampunan kepadaku." Tentu saja hal ini jelas bermakna bahwasanya kita meminta ampun atas dosa-dosa yang telah kita perbuat, memohon atas rezeki yang diperlancar, kemudian memohon kesehatan serta petunjuk hidup agar selalu berada di jalan yang benar. Selanjutnya yaitu bacaan tasyahud. Untuk bacaan tasyahud awal dan tasyahud akhir sebenarnya sama saja. Hanya saja letak perbedaannya terdapat pada bacaan sholawat dalam tahiyat. Jika tasyahud awal hanya cukup pada sholawat pada Nabi Muhammad, sementara dalam tasyahud akhir dilanjutkan dengan sholawat untuk keluarga Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim, serta keluarga Nabi Ibrahim. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersholawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersholawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.
dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Ulama telah bersepakat bahwasannya bacaan sholawat dalam sholat hukumnya adalah wajib. Menurut Ibnu Hibban dan Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an tentang bagaimana cara berselawat kepada Nabi saat sholat. Itu bagaimana kami mengucapkan sholawat untukmu jika kami hendak berselawat untukmu dalam sholat kami. Semoga Allah melimpahkan rahmat atasmu. Kemudian Nabi bersabda, bacalah, dan seterusnya. Riwayat di atas menjelaskan bahwasanya tempat bacaan sholawat itu ada dalam sholat, tepatnya pada akhir sholat. Maka hukum sholawat di sini wajib dibaca pada waktu duduk yang akhir sesudah membaca tasyahud. Untuk bagian yang terakhir yaitu mengucapkan salam. Makna salam sendiri dalam sholat yang kita lakukan yaitu untuk menebar kedamaian dan kesejahteraan bagi siapa saja yang berada di sebelah kanan dan di sebelah kiri kita. Sekian penjelasan makna dan arti bacaan sholat dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan makna yang saya berikan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.